hadis terakhir 344, di mana dalam bab ini Al-Imam At-Tirmidzi menjelaskan tentang arah kiblat. Kemudian beliau menukil berkaitan dengan arah kiblat yang ada di kota Madinah, di mana arah kiblat di kota Madinah mengarah ke arah selatan. Maka beliau, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina al-masyriqi wal maghribi kiblatun." Antara timur dan barat yang mengarah ke arah selatan, maka itu adalah kiblat salat. Dan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, dikuatkan oleh perkataan Abdullah bin Umar, atau diperjelas oleh perkataan Abdullah bin Umar. Beliau berkata, "Idza ja'altal maghriba an yaminika wal masyriqa an yasarika fama bainahuma qiblatun idza istaqbaltal qiblah." Apabila engkau menjadikan, ini kota Madinah, apabila engkau menjadikan barat, arah barat berada di posisi kananmu, kemudian timur berada di posisi kirimu, dan engkau menghadap ke arah selatan, ya, engkau menghadap ke arah selatan, maka antara timur dan barat ini yang mengarah ke arah selatan itu semua disebut kiblat. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pembahasan terakhir yang kita bacakan, kita kaji menunjukkan akan kemudahan Islam, dan mayoritas para ulama berpendapat bahwa cukup bagi orang-orang yang jauh dari Ka'bah, cukup tatkala salat menghadap ke arahnya, cukup dengan menghadap ke arahnya saja. Cukup dengan menghadap ke arahnya saja. Tidak mesti harus atau diwajibkan menghadap ke titik bangunan Ka'bahnya. Ini bagi orang-orang yang jauh dari Ka'bah. Adapun orang-orang yang dekat dengan Ka'bah, orang-orang yang dekat dengan Ka'bah, khususnya yang bisa melihat Ka'bah dan bisa melihat saf di depan mereka yang menghadap ke arah Ka'bah, maka disyaratkan bagi mereka saat itu, di saat dekat dengan Ka'bah, untuk menghadap ke titik Ka'bah itu. Karenanya bentuk safnya itu melingkari Ka'bah. Adapun yang jauh dari Ka'bah, maka safnya lurus. Safnya lurus dengan menghadap ke arahnya. Dengan menghadap ke arahnya. Walaupun ada sebagian ulama, khususnya dari kalangan Syafi'iyah, ya, yang mengharuskan juga untuk menghadap ke titik Ka'bah. Ada pendapat demikian. Namun mayoritas ulama mengatakan cukup dengan menghadap ke arahnya saja. Karenanya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara timur dan barat di Madinah yang menghadap ke arah selatan, maka itu semua adalah kiblat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan lanjutkan bab 145. Babun majaa fir rajuli yusalli li ghairil qiblati fil ghaib. Bab apa-apa yang telah datang tentang seorang laki-laki yang salat li ghairil qiblah. Salat tidak menghadap kiblat fil ghaib. Fil ghaib artinya di saat adanya mendung. Di saat adanya mendung. Tentunya ini kondisi yang disebutkan oleh beliau mungkin dahulu tatkala arah kiblat itu tidak bisa diketahui kecuali dengan pergerakan matahari. Ya, arah kiblat tidak diketahui kecuali dengan pergerakan matahari.
Mereka mengetahui arah dengan, kalau di siang hari dengan melihat apa? Matahari. Kalau di malam hari mereka mengetahui arah dengan melihat bintang. Tapi saat ini teknologi sudah berkembang sehingga kapanpun, baik di siang hari, malam hari, tidak ada matahari yang terlihat, bahkan mungkin mendung di malam hari, tidak ada bintang sama sekali. Kita saat ini bisa menentukan arah. Ya, kita bisa menentukan arah. Karenanya bab 145 ini dahulu kala ya dibahas dan dikaji oleh para ulama tentang seseorang yang salat dengan tidak menghadap kiblat yang benar disebabkan karena ghaib, karena adanya mendung, cuaca mendung. Tidak diketahui atau tidak diketahui arah kiblat. Maka beliau membawakan hadis Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin mudhlimah." Fi lailatin mudhlimah. Disebutkan di malam yang sangat gelap, berarti tidak ada bintang, tidak diketahui arah selatan, timur, utara dan barat. Falam nadri ainal kiblah. Di malam itu kami tidak tahu di mana arah kiblat karena bintang tidak ada untuk menentukan arahnya. Fasalla kullu rajulin minna ala hiyalihi. Maka semua kami salat dengan sesuai dengan kemampuannya, ya, menghadap arah yang dianggap itu adalah kiblat. Falamma asbahna dzakarna dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pagi harinya kami memberitahukan hal itu kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Turun firman Allah yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Allah berfirman, walillahi al-masyriqu wal maghrib. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Kemudian fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Sungguh Allah adalah zat yang maha luas dan zat yang maha mengetahui. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan ayat ini mengatakan bahwa ini ayat berkaitan dengan perubahan arah kiblat, ya, perubahan arah kiblat, di mana sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa orang-orang Yahudi memprotes atau mengatakan ini bagaimana agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadinya menghadap ke arah Baitul Maqdis di Madinah selama kurang lebih 16 bulan, tiba-tiba berubah menghadap ke arah Ka'bah yang ada di Makkah. Tidak konsisten agamanya, berubah-ubah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa semua itu adalah perintah Allah. Semua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah perintahkan menghadap ke Baitul Maqdis, kita menghadap ke Baitul Maqdis. Tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita menghadap atau merubah arah salat kita dengan menghadap ke arah Ka'bah yang ada di kota Makkah, maka kita pun ikuti. Jadi masalahnya bukan arah, tapi masalahnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berkaitan dengan pembahasan walillahil masyriq wal maghrib fa inna tuwallu fathamma wajhullah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tatkala engkau diperintahkan untuk mengerjakan salat menghadap ke arah kiblat dan engkau memiliki keterbatasan, artinya di saat itu engkau tidak tahu mana arah kiblat, maka salatlah sesuai dengan kemampuanmu. Tatkala engkau mengerjakan perintah Allah SWT sesuai dengan kemampuanmu, khusus berkaitan dengan arah kiblat, maka dimanapun engkau menghadap, maka itu adalah sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Fatamma wajhullah. Jadi tidak kemudian waktu sholat telah tiba, bahkan mungkin hampir keluar waktunya, kita tidak tahu arah kiblat, akhirnya kita tidak
tidak salat. Salat sesuai dengan kemampuan. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ya, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah SWT. Yang Allah SWT perintahkan engkau untuk salat dengan menghadapnya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian waqad dhahaba, kata Imam At-Tirmidzi, waqad dhahaba aktsaru ahli ilmi ila hadza. Mayoritas para ulama berpendapat sesuai dengan hadis ini. Qalu, mereka berkata, idza shalla fil ghaimi li ghairil qiblati thumma istabana lahu ba'da ma shalla annahu shalla li ghairil qiblah fa inna salatahu jaizatun. Mereka berkata, yang mayoritas para ulama berkata, apabila salah seorang mengerjakan salat di saat mendung, cuaca mendung, atau di saat kondisi dia tidak tahu arah kiblat mana, ia salat sesuai dengan yang ia yakini inilah arah kiblat. Summa stabana lahu, kemudian terang bagi dia, ia mengetahui bahwa setelah salat tentunya, ba'da ma shalla, setelah selesai salat, ia menyadari bahwa arah yang ia menghadap kepadanya tadi di saat salat adalah bukan arah kiblat. Maka mayoritas para ulama berkata, fa inna salatahu jaizah. Salatnya tetap dihukumi sah. Tapi dengan catatan dia memang harus berusaha ya untuk mencari arah kiblat. Kalau dia yakini inilah arahnya, kemudian dia salat, setelah selesai salat baru dia mengetahui dia tidak menghadap ke arah kiblat, maka di sini salatnya dihukumi apa? Sah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab 146 nomor hadis 346 347. Bab ma jaa fi karahiyati ma yusalla ilaihi wa fi. Bab apa-apa yang telah datang dibencinya salat dengan menghadapnya dan salat padanya. Jadi ada tempat-tempat yang dimakruhkan atau dilarang kita salat ilaihi, salat menghadapnya, dan kita dilarang salat padanya. Menghadapnya dilarang, salat di dalamnya juga dilarang. Beliau bawakan hadis nomor 346. Hadis ini dilemahkan oleh sebagian para ulama. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang ayyusalla fi sab'ati mawatin. Nabi SAW melarang kita salat di 7 tempat. Yang pertama fil mazbalah. Yang pertama fil mazbalah. Al mazbalah artinya tempat pembuangan sampah. Mazbalah artinya tempat pembuangan sampah. Ini yang pertama. Yang kedua al majzarah. Tempat penyembelihan. Tempat apa? Penyembelihan. Penyembelihan unta, penyembelihan kambing. Kemudian yang ketiga al-maqbarah, perkuburan. Perkuburan. Kemudian yang keempat qari'atut tariq. Salat istilahnya di pinggir atau di tengah jalan. Ya tentunya kalau sekarang tidak mungkin ya tabrak kita. Tapi ini kaitan dengan jalan zaman dahulu. Orang masih pakai unta, masih pakai keledai. Jadi tidak kencang seperti kendaraan sekarang. Sehingga kalau ia lihat ada orang sholat, dia bisa minggir gitu. Ini dilarang ya, karena mengganggu dan seterusnya. Dan juga bisa menghilangkan kehusuan. Kemudian yang kelima al-hammam. Tempat pemandian. Atau bisa diartikan kamar mandi. Kemudian yang keenam ma'atinil ibil. Ma'atin. Tempat peristirahatan unta. Tempat peristirahatan unta. Jadi biasanya di tengah padang pasir ada sumber air. Ada air yang disediakan untuk minum unta-unta ini, dan biasanya di sekitar tempat minum ini unta selalu beristirahat. Ini tidak boleh sholat di situ. Kemudian wa fauqa dhahri baitillah, dan sholat
di atas rumah Allah, yakni Ka'bah. Salat di atas apa? Ka'bah. Ini juga ya nggak mungkin juga. Salat di atas Ka'bah. Ya, kalau di dalamnya, di dalam Ka'bah ada yang diriwayatkan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau salat di mana? Di dalam Ka'bah. Tapi di sini beliau dalam hadis yang dilemahkan sebagian para ulama, beliau melarang salat di atas Ka'bah. Ya. Tapi tak usah dipusingkan karena kayaknya nggak mungkin juga ya. Salat di atas apa? Ka'bah. Jangan naik ke atas Ka'bah. Masuk ke dalamnya juga ya bukan susah bagi kita, mungkin mustahil kecuali kalau Allah takdirkan. Ya. Karena ia punya ada pintu. Pintunya juga tinggi, tidak bisa masuk kecuali pakai tangga. Sehingga Nabi SAW mengatakan ini akal-akalan orang Quraisy dahulu. Dulu pintu Ka'bah itu ada dua, pintu masuk, pintu keluar, dan pintunya itu sama seperti pintu masjid kita ini. Jadi kalau orang mau masuk tinggal buka masuk. Akhirnya mereka tatkala merenovasi Ka'bah, mereka buat cuma satu pintu, kemudian pintunya tinggi, sehingga orang kalau mau masuk harus mendatangkan apa? Tangga khusus. Nabi SAW mengatakan ini akal-akalan mereka supaya bisa mengizinkan masuk siapa yang mereka kehendaki dan tidak diizinkan siapa yang tidak mereka kehendaki. Itu cara orang Quraisy dahulu. Sehingga tatkala Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhuma menjabat sebagai seorang khalifah di masanya, beliau renovasi Ka'bah, beliau kembalikan seperti bangunan Nabi Ibrahim. Ini zaman Abdullah bin Zubair jadi khalifah. Jadi pintunya itu rendah dan punya dua pintu. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Beliau rubah itu. Selesai pembangunan. Tatkala beliau kalah dengan keluarga Bani Umayyah, maka dirubah lagi. Dihancurkan lagi, dirubah, dikembalikan seperti bangunan semula, yakni bangunan yang dibangun oleh orang-orang Quraisy. Taib. Kiranya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, raja-raja berikutnya dapat informasi ya. Ini setelah selesai disebutkan bahwa bangunan Ka'bah yang benar itu yang sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim adalah yang kembali direnovasi oleh Abdullah bin Zubair. Tapi proyek sudah apa? Sudah selesai, pembangunan sudah selesai. Ya, pembangunan sudah selesai. Maka rajanya mengatakan kala itu, seandainya lah informasi tentang riwayat itu sampai kepada saya sebelum ini selesai. Tapi ini sudah selesai, apa mau dikata? Kemudian pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau bertanya kepada Imam Malik rahimahullah untuk mengembalikan bangunan itu kembali seperti bangunan Nabi Ibrahim. Maka kala itu Imam Malik melarangnya. Beliau mengatakan, jangan ya Khalifah, karena saya khawatir nanti muncul setiap muncul raja baru, maka mereka akan merubah bangunan apa? Ka'bah. Kan biasa seperti itu. Kadang seorang pemimpin muncul dengan program tersendiri, pemimpin yang lain muncul baru, dia batalkan program yang sebelumnya, kemudian dia buat program yang baru. Sehingga akhirnya Ka'bah menjadi permainan para raja. Haibahnya kurang, wibawanya apa? Kurang. Karena setiap naik raja dirubah, setiap naik raja dirubah. Ya sudah, biarkan sebagaimana yang saat ini. Akhirnya kita lihat ya Ka'bah sebagaimana bentuknya saat ini, sebagaimana yang dibangun oleh orang-orang Quraisy. Bahkan Nabi SAW kala itu berkata setelah menaklukkan kota Mekah, kalaulah bukan karena khawatir bahwa orang Quraisy ini baru masuk Islam, takut mereka kemudian murtad, takut mereka menolak Islam, maka aku ingin sebenarnya berkeinginan untuk merubah bangunan Ka'bah ini. Saya ingin kembalikan ke bentuk sebagaimana dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi karena pertimbangan orang Quraisy baru masuk Islam, sehingga mungkin mereka akan mengatakan Muhammad merubah kiblat kita, Muhammad merubah Al-Ka'bah, maka akhirnya saya tinggalkan itu. Padahal bentuk Ka'bah yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Tapi ini sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala, tidak dirubah oleh nabi,
tidak dirubah oleh Abu Bakar, tidak dirubah oleh Umar, tidak dirubah oleh Utsman, tidak dirubah oleh siapa? Ali. Dan mereka adalah panutan kita. Mereka adalah panutan kita. Ya, mengikut kepada apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita yang mulia SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dilarang ya salat di atas apa? Ka'bah. Ini 7 tempat yang kita dilarang salat menghadapnya dan kita dilarang salat di dalamnya. Tempat pembuangan sampah, tempat penyembelihan, kemudian tengah jalan dan apa namanya? Hammam, tempat pemandian atau kamar mandi, wa ma'atinil ibil, tempat istirahatnya apa? Unta, dan di atas Ka'bah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian hadis nomor 347, ini hanya perbedaan dari sisi apa? Sanad ya, perbedaan dari sisi sanad. Beliau membawakan sanad yang lainnya dengan riwayat atau dengan lafaz yang sama atau dengan lafaz yang mirip dengan sanad yang berbeda. Kemudian bab 147, babu maja'a fi shalah fi marabidil ghanami wa a'tanil ibil. Bab apa-apa yang telah datang salat di marabid al-ghanam, tempat istirahatnya kambing dan tempat istirahatnya unta. A'tanil ibil tadi sudah kita sebutkan, tempat istirahatnya unta. Marabid al-ghanam, tempat istirahat apa? Kambing, tempat duduk kambing. Beliau bawakan nomor hadis 348 dari Abu Hurairah. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sallu fi marabidil ghanam, salatlah kamu di tempat istirahatnya apa? Kambing. Perintah di sini maksudnya boleh. Kamu boleh salat di tempat istirahatnya kambing, bukan dianjurkan, bukan diperintahkan. Sehingga kita mencari tempat di mana kambing apa? Istirahat. Bukan itu maksudnya. Ini menunjukkan boleh. Menunjukkan boleh. Wala tusallu fi a'tanil ibil. Tapi jangan kalian salat di a'tanil ibil. Tempat istirahatnya apa? Unta. Sama kita sebut di tengah padang pasir misalnya, ada sumber air yang biasa kambing duduk di situ minum, kemudian duduk istirahat di situ. Ada tempat air yang lain yang unta minum dan duduk istirahat di situ. Maka yang di tempat kambing tadi boleh kita salat, di tempat unta tidak boleh. Apa perbedaannya? Unta lebih besar. Sebagian ulama mengatakan kenapa dilarang? Karena kalau sholat di tempat peristirahatan unta, kita nggak akan tenang, nggak akan tenang, digigit nanti. Kalau kambing biasa, unta, sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi sebagian mengatakan, ya, ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW, kenapa? Maka Nabi SAW katakan, minasyaitan. Unta itu syaitan. Unta itu syaitan. Artinya Nabi SAW dalam riwayat lain mengatakan, apakah engkau tidak lihat bagaimana matanya, bagaimana amarahnya tatkala dia marah? Minasyaitan artinya dari syaitan. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat Nabi SAW katakan, ini adalah binatang yang selalu ditemani syaitan dimanapun dia berada. Karenanya makan dagingnya itu membatalkan apa? Membatalkan wudu. Jadi kalau antum ingin coba makan sesuatu wudu antum batal, ya makan daging unta. Makan daging unta membatalkan apa? Wudu. Jadi para ulama mencoba mencari hikmah di balik itu, atau rahasia di balik itu. Walaupun ini tentunya tidak hal yang pasti menurut sebagian para ulama, tapi intinya kalau kita sholat, Nabi SAW melarang kita sholat di tempat peristirahatan apa? Unta. Ya, karena ini binatang punya watak yang berbeda dari binatang yang lainnya. Bagaimana amarahnya, bagaimana dendamnya, ya. Ini berbeda dengan binatang yang lainnya, sehingga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita tatkala kita selesai makan dagingnya, kita diperintahkan untuk apa? Berwudu. Ya. Kemudian Nabi SAW melarang kita salat di tempat istirahatnya.
Karena ia bahagian daripada apa? Syaitan. Ia punya watak dan tabiat layaknya watak dan tabiat syaitan. Karena mereka menyebutkan bahwa penggembala unta dengan penggembala kambing saya sudah berbeda. Penggembala unta itu keras, suaranya keras, beda dengan penggembala apa? Kambing. Jadi orang yang selalu hari-hari menggembalakan unta, dia punya tabiat yang keras. Beda dengan orang mengembalakan apa? Kambing. Karenanya para nabi-nabi Allah SWT sebelum diutus oleh Allah, masa kecil mereka itu Allah takdirkan mengembala apa? Kambing. Supaya terbiasa nanti untuk mengarahkan apa? Manusia. Karena kambing ini rombongan yang sulit untuk diarahkan. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke belakang, ada yang ke depan. Itu kambing. Seperti manusia lah. Tapi bukan berarti kita mengatakan manusia itu kambing. Bukan. Dari sisi watak, kita susah disatukan dengan satu arah. Itu manusia. Memang sudah kadrat fitrahnya seperti itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan para nabi tersebut mengembalakan apa? Kambing. Bahkan beliau pernah bersabda, Nabi kita yang mulia SAW pernah bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali mengembala apa? Kambing. Nabi Musa. Kemudian para sahabat mengatakan, wala anta, apakah anda juga dahulu pernah mengembala kambing ya Rasulullah? Benar, ada kata Rasulullah. Ala qararid li ahli Makkah. Saya mengembalakan kambing milik penduduk Makkah dengan upah qararid, dengan upah yang sangat sedikit. Karena beliau lahir dalam kondisi miskin, yatim. Ya, ibunya meninggal tatkala beliau masih kecil, kemudian diasuh paman Abu Talib. Sedangkan Abu Talib adalah orang miskin, sehingga beliau itu membantu ekonomi pamannya dengan bekerja. Bekerjanya apa? Mengembala kambing. Ya. Di pegunungan Ajiyad kata Rasulullah SAW dekat kota Mekah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, Nabi membolehkan kita salat tempat peristirahatan kambing, tapi tidak boleh salat di tempat peristirahatan apa? Unta. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian hadis nomor 349, ini juga tambahan riwayat dengan sanad yang berbeda, semisal atau sama dengan nomor hadis 348 atau semakna dengannya. Kemudian nomor hadis 350 dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi marabidil ghanam. Ini praktek Nabi. Nabi pernah sholat di tempat peristirahatan kambing. Ya, ini nomor hadis 350. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bab 148. Bab 148, bab majaa fi shalah 'ala dabbati haitsu ma tawajjahat bihi. Bab apa-apa yang telah datang salat dengan salat di atas dabbah, di atas tunggangan. Salat di atas kendaraan haitsu ma tawajjahat bihi, di mana arah kiblat kita atau kita mengarah sesuai dengan arah kendaraan kita atau tunggangan kita. Jadi kadang kendaraan tentunya tidak bisa hanya satu arah. Dia bisa berbelok, dia bisa berputar, tidak satu arah. Ya, kemudian beliau bawakan nomor hadis 351 dari Jabir qala ba'atsani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Rasulullah SAW mengutusku untuk sebuah keperluan. Faji'tuhu, setelah selesai mengurus keperluan Rasulullah, saya pun mendatangi beliau. Faji'tuhu, saya mendatangi beliau. Wa huwa yusalli ala rahiyatihi nahwal masyriq. Dan saya lihat beliau itu sedang salat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah timur. Wasujudu akhfadu minar ruku', sedangkan sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Sujudnya lebih rendah daripada rukuk. Jadi beliau sebutkan di sini bahwa beliau naik kendaraan, salat berada di atas tunggangan beliau. Kala itu tunggangan beliau menghadap ke arah timur, artinya tidak mengarah ke arah Ka'bah. Tidak mengarah ke arah Ka'bah. Kemudian beliau sebutkan bahwa Rasulullah SAW tatkala sujud dan rukuk, sujudnya itu lebih rendah daripada rukuk. Ini menunjukkan bahwa tatkala kita sholat duduk,
Ya, tatkala kita sholat dalam keadaan duduk, maka kita harus menjadikan sujud kita lebih rendah daripada apa? Rukuk kita. Tidak boleh sama. Tidak boleh apa? Sama. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan wal amal alaihi inda amati ahli ilm. Jadi ini diamalkan oleh mayoritas para ulama. Jadi tatkala kita sholat di atas kendaraan, kendaraannya mengarah kemanapun tidak ada masalah. Dengan catatan pertama kali tatkala kita sholat, kita arahkan kendaraan menghadap kiblat. Contoh kita, ini tentunya kalau tunggangan kuda ya, kuda atau keledai dan sebagainya. Di saat dia berhenti, kita arahkan saja. Misalnya kita istirahat, kita arahkan ke arah kiblat, kemudian kita sholat. Tatkala kita sholat, tentunya mungkin kuda ini makan di sebelah kanan, berputar. Ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau di kendaraan kita saat ini, tentunya tidak apa? Tidak memungkinkan ya, tidak memungkinkan seperti ini. Karena memang harus dikendalikan. Ya, kalau tidak ya masuk apa? Masuk paret ya. Baik. Jadi ini pertama para ulama mengatakan di awal salat arahkan ke arah kiblat. Kemudian yang kedua, ini semua diceritakan tentang salat sunnah. Salat apa? Salat sunnah. Beliau tidak pernah mengerjakan salat wajib di atas tunggangan beliau. Yang beliau lakukan adalah salat sunnah. Ya, lakukan salat sunnah. Ini mungkin kalau kita bayangkan misalnya mereka istirahat di satu tempat dalam perjalanan, kemudian mungkin mau sholat malam atau sholat sunnah yang lainnya, lantai atau tanahnya itu tidak kondusif. Ya, bisa saja mungkin banyak durinya, bisa saja mungkin basah sekali tanahnya, ya, atau mungkin hal-hal yang lainnya sehingga tidak memungkinkan ingin mengerjakan sholat sunnah kecuali di atas tunggangan. Maka ini yang terjadi pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau arahkan tunggangan tersebut mengarah ke arah kiblat pertama kali, kemudian beliau takbir. Setelah itu ya menghadap ke arah tidak selain Ka'bah, tidak mengapa. Dan kedua catatannya, ini salat sunnah, bukan salat wajib. Karenanya beliau berkata, ini merupakan hal yang diamalkan oleh mayoritas para ulama. Wala na'lam bainahum ikhtilafan, dan kami tidak melihat adanya perbedaan dalam bab ini. La yarawna ba'san ayyusalli ar-rajulu ala rahilatihi tatawuan haitsu ma kana wajhuhu ila al-qiblati ghairiha. Mereka berpendapat tidak mengapa seorang itu salat di atas kendaraannya, tapi salat tatawwu, salat sunnah. Haitsu makana wajhu, dimanapun tunggangannya mengarah, apakah ke arah kiblat atau ke yang lainnya, tapi di awal tadi arahkan dulu ke arah kiblat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab 149, ya, bab 149 ini kurang lebih sama ya, kurang lebih sama, tapi nanti di sini ada tambahan terkait dengan sutra, ya, terkait dengan sutra. Lalu kalau dikaitkan dengan kendaraan kita sekarang, tentunya mengarahkan ke arah kiblat itu sulit. Mengarahkan ke arah kiblat itu sulit. Kalau arahnya tidak sedang mengarah kiblat, ya tentunya tidak bisa kita arahkan. Kalau ketepatan mengarah kiblat, alhamdulillah. Contoh misalnya kita terbang dari Medan menuju kota Mekah. Itu ya pesawatnya memang mengarah ke arah kiblat. Jadi salat salat sunnah itu sah, insyaallah tidak ada perbedaan. Kemudian kalau salat wajib, karena memang tidak mungkin untuk berdiri, salat sambil duduk, arahnya sudah tepat mengarah ke arah kiblat. Yang jadi masalah adalah tatkala kendaraan atau pesawat kita itu membelakangi kiblat. Di saat pulang tidak memungkinkan kita menghadap ke arah mana? Ke arah Ka'bah. Maka di sini yang banyak terjadi adalah berkaitan dengan sholat subuh. Karena memang sholat subuh itu tidak bisa dijamak. Kalau sholat zuhur bisa kita undur nanti jamak dengan sholat asar jamak takhir. Maghrib bisa kita undur sampai kita mungkin turun
pesawat landing, kita bisa jamak dengan sholat isya. Subuh yang jadi masalah karena subuh tidak bisa dijamak. Maka di sini dalam kondisi seperti ini sebagian para ulama mengatakan sholat sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Jadi sudah, kalau memang sudah tiba waktunya dan kita tidak mungkin untuk berdiri, tidak mungkin untuk menghadap ke arah kiblat, maka kita sholat sesuai dengan apa? Kemampuan kita. Ya, sholat sesuai dengan kemampuan kita, walaupun tidak menghadap apa? Kiblat karena sudah tidak mampu. Dan Allah SWT mengatakan bertakwalah sesuai dengan apa? Kemampuan. Walaupun ada sebagian para ulama mengatakan di atas sholat untuk memenuhi sebuah kewajiban yang Allah SWT perintahkan, nanti tatkala turun kita qadha sholat kita. Ada sebagian para ulama berpendapat demikian. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk bab 149, bab apa yang telah datang salat ila rahilah, salat menghadap ke kendaraan, salat menghadap ke arah tunggangan. Sutrahnya adalah kendaraan, sutrahnya adalah tunggangan. Beliau bawakan hadis Abdullah bin Umar nomor hadis 352. Sesungguhnya Rasulullah SAW shalla ila ba'irihi aw rahilati. Nabi SAW salat menghadap ke untanya atau salat menghadap ke kendaraannya. Jadi sutrahnya itu apa? Kendaraan. Kemarin kita telah sebutkan terkait dengan sutra, kita diperintahkan untuk salat dengan menghadap ke arah pembatas. Pembatas itu apa? Bisa dalam bentuk kayu, bisa dalam bentuk tongkat, bisa dalam bentuk tiang atau dinding, bahkan disebutkan bisa dalam bentuk kendaraan. Ya, beliau salat menghadap ba'ir. Beliau salat menghadap ke arah apa? Unta. Ya. Aw rahilati, atau tunggangan beliau. Wa kana yusalli ala rahilatihi tsumma tawajjahat bihi, dan ini sama dengan hadis 351, beliau salat di atas kendaraan, ya. Beliau salat di atas tunggangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan wa huwa qaulu ba'di ahli ilm, ini adalah perkataan sebagian para ulama. Mereka berpendapat tidak mengapa seorang itu menjadikan unta sebagai sutrah di dalam salat. Menjadikan unta sebagai sutrah di dalam salat ini tidak mengapa. Kemudian bab 150. Bab ma jaa idza hadara al-asya' wa uqimatis shalah fabda'u bil asya'. Bab apabila isya telah tiba dan salat telah ditegakkan, ya. Bab idza hadara al-asya', apabila jamuan makan telah dihidangkan, salat iqamat telah ditegakkan, fabda'u bil asya', maka dahulukan menyantap jamuan makan malam. Apabila jamuan makan malam telah dihidangkan, sedangkan sholat dikumandangkan, iqamat, sudah iqamat itu. Kalau azan mungkin masih ada waktu. Kalau azan mungkin masih ada waktu. Tapi ini iqamat, orang sudah iqamat itu pasti apa? Orang sudah sholat jamaah. Nabi SAW mengatakan fabda'u bil asya', tetap dahulukan apa? Makan. Ini menunjukkan, sebelum saya bacakan hadisnya, bahwa beragama itu tidak pakai perasaan sebenarnya. Itu pakai dalil. Pakai apa? Dalil. Karena kadang-kadang kita melihat sebuah ketetapan ditetapkan oleh syariat, secara logika kita kayaknya kurang pas. Tapi buang apa? Logika. Selama dalil itu sahih dan pemahaman kita terhadap dalil benar, maka kesampingkan apa? Perasaan. Ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal khuffi aula bil mas'i min 'ala." Kalau agama ini dasarnya adalah logika, akal, maka mengusap khuf di saat wudu lebih layak mengusap bawahnya, bukan atasnya. Karena yang kotor itu apa? Bawahnya. Jadi tatkala kita pakai kaos kaki, ya, khuf, sebagian ulama mengatakan saat ini khuf itu adalah kaos kaki. Jadi tatkala kita pakai kaos kaki di saat safar kita pakai kaos kaki, kemudian kita memakainya dalam kondisi suci, artinya kita sudah wudu kemudian kita pakai. Kemudian setelahnya kita akan bersuci tapi untuk hadas kecil, maka syariat menetapkan tidak perlu dibuka kaos kakinya.
Kaos kaki tidak perlu dibuka. Usap saja bagian apa? Atasnya. Diusap bagian atasnya. Sah. Jadi kaki tidak perlu dibuka kemudian dibasuh. Cukup dengan catatan tadi kita memakainya dalam kondisi apa? Suci, dan kita bersuci untuk hadas kecil, bukan hadas besar. Maka cukup usap atasnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika seandainya agama itu dasarnya adalah logika, maka khuf ini yang lebih layak dibersihkan adalah bawahnya. Apalagi khuf dahulu, kalau kaos kaki kita pakainya kan di dalam sepatu. Tapi mereka dahulu khuf itu adalah sepatu dari kulit. Di musim dingin mereka selalu memakainya, keluar pakai itu. Jadi khuf ini dipakai di luar rumah. Dipakai di luar rumah karena apa? Karena dingin. Tatkala wudu yang dibasuh ini dipakai di luar rumah, bawahnya tentunya kotor. Tatkala wudu Nabi mengatakan usap apa? Atasnya saja, bawahnya tidak usah. Bawahnya tidak usah. Maka Ali mengatakan kalau agama dasarnya logika, maka yang lebih pantas diusap adalah atasnya, bukan yang bawahnya, bukan atas. Tapi agama dasarnya Quran dan hadis, bukan apa? Logika. Karena kadang-kadang ada hal-hal diperintahkan dalam syariat secara logika itu tidak nyambung menurut kita. Sama seperti hadis dzubab, hadis lalat. Nabi SAW katakan, idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmisu. Apabila seekor lalat jatuh ke salah satu di antara minuman kalian, maka Nabi perintahkan falyaghmisu, tenggelamkan dia, kemudian buang dan minum. Nabi sebutkan karena di salah satu di antara sayapnya ada penyakit dan satunya lagi ada penawarnya. Lalat itu tatkala jatuh ke minuman, maka dia akan mendahulukan sayap yang ada virusnya, yang ada penyakitnya. Sedangkan sayap yang penawarnya di atas. Maka Nabi katakan celupkan supaya jadi netral. Secara logika dulu, secara logika sebelum dilakukan penelitian, ini tidak masuk akal, ditambah kotor. Tapi agama dasarnya adalah Quran dan hadis. Taib. Terkait dengan makan, seorang yang beragama akan berpikir, masa mendahulukan makan? Ya dahulukan apa? Salat dong. Masa makan kamu dahulukan? Antum gimana antum ini? Makan itu tiap hari kamu makan. Tiap hari kamu makan. Masa salat kamu duakan, makan dulu baru hadis. Beliau bawakan hadis nomor 353. Apa kata Rasulullah SAW dari Anas? Beliau nisbatkan hadis ini kepada Rasulullah. Beliau sandarkan hadis ini kepada Rasulullah SAW. Idza hadaral asya'u wa uqimatis salatu fabda'u bil asya'. Apabila jamuan makanan malam sudah dihidangkan, salat ditegakkan, dahulukan makan malam. Dahulukan makan malam. Sudah makan saja. Kemudian beliau berkata, wa alaihi al-amal inda ba'di ahli ilmi min ashabin nabi. Ini yang diamalkan oleh sebagian para ulama dari para sahabat. Di antara mereka Abu Bakar, Umar, Abdullah bin Umar. Dan ini pendapat yang disebutkan Imam Ahmad, Ishaq. Mereka mengatakan yabda'u bil asya wa in fatathu salatu fil jamaah. Dahulukan makan malam sekalipun jamaahnya tertinggal. Dahulukan makan malam sekalipun jamaahnya apa? Tertinggal. Walaupun tentunya yang seperti ini kan sekali-kali, bukan tiap hari. Udah mau isya nih, suap makan. Janganlah. Ini sekali-sekali. Sesekali. Kejadian. Contoh misal kita, ya sekarang kan gaya orang sering makan di luar kan? Sering makan di luar. Kita itu ba'da maghrib jalan, duduk, lama kali kokinya nyajikan. Menjelang azan, ini lapar. Menjelang azan belum juga. Pas qomat keluar dia. Ya Allah, ayam sholat, udang sholat, mana ini yang pilih? Sunnah mengatakan dahulukan makan. Mungkin orang kalian itu Ustaz apa itu? Ya kan? Orang sholat jemaah di masjid dia enak makan udang. Oh, udang galah dia makan. Wah, semangat. Ustaz apa itu? Taib. Ini para ikhwah, Nabi SAW mengatakan fabda'u bil asya. Kemudian sami'tu waqi'an yaqul,
Jadi sebagai ulama sebagian mengatakan secara mutlak, kalau jamuan sudah dihidangkan, tiba waktu sholat dahulukan jamuan. Kemudian ada sebagian memberi catatan seperti Imam Waqi' bin Jarrah, beliau mengatakan yabda'u bil asya idza kana ta'aman yakhafu fasadahu. Dia dahulukan makan kalau khawatir makanannya akan rusak kalau dia salat dulu. Ini catatan dari seorang ulama. Jadi kalau makanan itu akan rusak kalau tidak disantap cepat, maka dahulukan makan. Tapi kalau makanan itu bisa tidak rusak, ya salat aja dulu. Tapi beliau mengatakan walladzi dzahaba ilaihi ba'dul yang diyakini oleh sebagian para sahabat Nabi SAW, ini lebih asbah bil ittiba, ini lebih sesuai dengan sunnah siapa? Rasulullah SAW. Enggak ada keterkaitan nih makanan ini rusak atau tidak rusak ditinggal, karena sholat itu berapa menit lah. Enggak mungkin 5 menit tiba-tiba makan itu sudah apa? Basi, kan enggak mungkin. Apalagi kalau kambing bakar, kambing bakar 1 hari insya Allah enggak ada masalah. Maka yang paling sesuai dengan ittiba dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dahulukan makan. Kenapa? Karena syariat ingin tatkala kita mengerjakan sholat, hati kita itu tentram, tidak kepikiran dengan apa? Makanan tadi. Apalagi kalau makannya sama, rame-rame. Kita sholat jamaah, kawannya di situ. Habis lah ini kan gitu. Makan. Bahkan disebutkan Abdullah bin Abbas berkata, la naqumu ila shalah wa fi anfusina syai'. Kita tidak mengerjakan salat sedangkan di hati kita masih ada halal yang lain. Kemudian boleh bawakan nomor hadis 354 dari Abdullah bin Umar dari Nabi, sama apabila diletakkan atau dihidangkan jamuan makan, ditegakkan salat, maka dahulukan jamuan makan. Abdullah bin Umar tahasya, beliau makan malam, wa huwa yasma' qira'atul imam. Dia santai makan, padahal dia sudah mendengar imam itu sudah mengerjakan apa? Salat. Ya, imam sudah mengerjakan apa? Salat. Abdullah bin Umar santai makan. Orang-orang mengatakan murid-muridnya itu sudah gelisah gitu. Sudah gelisah ini gimana? Orang sudah salat kita masih makan. Maka Abdullah bin Umar makan. Beliau mengatakan sunnah Nabi kalian, begini ajaran sunnah. Ya, tapi tentunya sewajarnya juga. Kadang orang makan sampai 2 jam, ya enggak lah. Ya kita makan, selesai itu kita mengerjakan apa? Salat. Ini menunjukkan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah bahwa agama itu tidak dibangun di atas apa? Perasaan. Dia dibangun di atas dalil. Jadi kalau dalam hal-hal tertentu, ya tidak semuanya tentunya, hal tertentu ada hal-hal yang secara logika kita kayaknya tidak seperti itu. Lihat dalilnya bagaimana, ya. Faidah yang sering juga kita singgung dalam perjanjian Hudaybiyah, logika para sahabat kala itu perjanjian itu tidak sesuai. Nabi SAW berangkat jauh dari kota Madinah, sudah ihram di Dzulhulaifah, jarak tempuhnya itu berapa kilo? 300 sampai 400 kilometer. Dan perjalanan dahulu tidak seperti sekarang. Itu jalan kaki pelan-pelan, berkendaraan pelan-pelan, tidak seperti sekarang. Butuh sekian hari untuk sampai ke kota Mekkah Al-Mukarramah. Sudah talbiyah loh. Labbaik Allahumma labbaik. Sampai di perbatasan tanah haram, orang kafir Quraisy mengatakan tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Kalau masuk, pertumpahan darah. Kami akan menahan kalian sekuat tenaga kami. Perang kita. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumlah sahabat yang ikut di umrah ini jumlahnya 1.400. Saat itu kondisi kekuatan kaum muslimin sudah menjadi kekuatan baru yang disegani oleh semua lawan. Orang Quraisy pun sudah jiper mereka menghadapi orang kaum muslimin. Karena kalau misalnya mereka tidak takut, mereka langsung serang saja. Padahal Nabi itu waktu itu sedang ihram dan tidak membawa senjata kecuali pedang. Kalau memang orang Quraisy berani, sebagaimana di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, itu sudah di bumi hanguskan para sahabat.
Ini tak bawa senjata kecuali pedang yang ada di sarungnya, dan mereka talbiyah. Ini menunjukkan mereka sudah tidak berani dengan Nabi dan kaum muslimin. Dihalangi. Jumlah 1.400. Akhirnya Nabi kita yang mulia SAW mengambil jalan, mengambil keputusan untuk melakukan perdamaian dengan orang kafir Quraisy. Gencatan senjata selama 10 tahun. Gencatan senjata selama 10 tahun. Dan umrah ini tidak boleh dilanjutkan. Ini kesepakatannya. Jadi tahun ini tidak boleh umrah. Kalau mau umrah tahun depan. Jadi harus balik lagi kemana? Ke Madinah. Ini berat bagi kaum muslimin. Apalagi ada beberapa kondisi-kondisi kejadian di saat itu yang membuat darah mereka mendidih. Kita sudah kuat, jumlah kita banyak. Kenapa kita harus turun istilahnya, kalah dalam bernegosiasi menurut para sahabat. Sampai Umar bin Khattab mengatakan apa? Dia datangi Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, setelah kesepakatan itu dilakukan, ada hal-hal yang membuat mendidih darah mereka karena Abu Jandal, anaknya Sahal, anaknya tokoh kafir Quraisy datang dalam kondisi terikat, kemudian dikembalikan kota Mekah, dipukul oleh ayahnya. Padahal dia muslim, dia minta pertolongan kepada Nabi dan kaum muslimin. Sampai Umar bin Khattab kala itu mendidih darahnya, beliau mengatakan sambil mendekatkan pedangnya supaya membunuh ayahnya, supaya Abu Jandal membunuh ayahnya Suhail bin Amr, tapi qadarullah tidak terjadi. Sehingga akhirnya dia datang kepada Rasulullah. Umar datang kepada Nabi kemudian mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran? Nabi mengatakan, bala, benar ya Umar. Ya Rasulullah, bukankah kalau kita berperang, yang mati di kita masuk surga, yang mati di mereka masuk neraka? Fafi madaniyatu fi dinina. Kalau seandainya engkau utusan Allah, kita berada di kebenaran, kalau kita mati kita masuk surga, mereka mati mereka masuk neraka. Lalu kenapa kita kalah dalam mempertahankan agama kita? Kenapa terjadi negosiasi seperti ini? Nabi yang menjawab, saya utusan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Artinya ini bimbingan, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan. Tidak puas, Umar datang kepada Abu Bakar. Pertanyaan sama, Abu Bakar, bukankah beliau utusan Allah? Benar, bala. Ada apa Umar? Bukankah kita di atas kebenaran? Benar. Bukankah kalau kita mati di surga, mereka mati di neraka? Benar. Lalu kenapa kita lemah dalam mempertahankan agama kita? Kenapa kita mengikuti keinginan orang kafir Quraisy ini dalam bab negosiasi ini? Maka Abu Bakar mengatakan, sama seperti perkataan Rasulullah, Umar, dia adalah utusan Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ini ucapan Abu Bakar seperti ucapan siapa? Rasulullah. Karenanya berpegang teguh engkau dengan agamanya, berpegang teguh engkau dengan agamanya, dengan petunjuknya, karena dia di atas kebenaran. Dia Rasulullah. Sampai seorang sahabat Sahal bin Hunayf mengatakan, ittahimur ra'ya fid din. Ittahimur ra'ya fid din. Tuduhlah logika kalian kalau sudah berhadapan dengan agama. Tuduh. Jangan kamu percaya dengan logikamu. Kalau logikamu itu bertentangan dengan apa? Agama. Demi Allah, kata Sahal bin Hunayf di perjanjian Hudaybiyah, kalau kami berani membantah Rasulullah, kami akan bantah beliau, karena keputusan Nabi kala itu menurut kami bertolak belakang dengan logika kami. Ini hal yang hendaknya diperhatikan para ikhwah, karena memang dalam syariat yang harus kita kedepankan adalah amanah. Kita beriman, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir bab 151, bab 151 nomor hadis 355 yang kurang lebih poin intinya juga sama. Babu maja'a fi shalah inda nu'as. Bab apa yang telah datang salat di saat ngantuk. Ini satu sisi menunjukkan bahwa ibadah atau agama itu tidak di atas dasar logika. Sama seperti makan tadi. Masa kamu dahulukan makan? Ada lagi mengatakan, ya kalau ngantuk dilawanlah, namanya sedang sholat. Masa sholat ngantuk kamu? Mana iman kamu ini? Ya ngantuk kan fitrah. Kamu yang mengatakan nggak ada iman orang yang ngantuk, coba kalau ngantuk dicabut oleh Allah dari kamu, gimana perasaanmu? Nggak bisa ngantuk, gimana? Ngantuk itu fitrah.
Karena tubuh ini berarti lelah, ya. Tubuh lelah perlu diistirahatkan. Tapi kalau terus-terusan ngantuk itu penyakit memang. Ngantuk saja penyakit. Tubuh ini tatkala lelah dia ngantuk. Makanya salah satu di antara sifat yang dimiliki oleh Allah adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Ngantuk saja tidak, apalagi tidur. Ini Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita di surga nggak ada tidur, nggak ada ngantuk. Di surga nggak ada tidur. Jadi ngapain? Adalah. Nggak ada ngantuk, nggak ada tidur. Di surga tidak ada malam, tidak ada malam di surga. Subhanallah. Karena tubuh kita saat itu didesain kuat untuk beraktivitas terus. Sekarang desain tubuh kita ini tidak bisa beraktivitas terus. Dia harus diistirahatkan. Dan takdir Allah, karunia Allah, kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan sifat ngantuk di tubuh kita dan tidur. Kalau ini dipakai terus, gym meledak dia. Panas. Ya, coba bayangkan tidak tidur 7 hari, 7 malam, tidak tidur 1 bulan, gimana perasaannya? Hah? Hancur. Taib. Jadi ini agama yang sesuai dengan agama yang tidak dibangun di atas logika, dia dibangun di atas dalil Quran dan hadis. Kemudian agama yang sesuai dengan fitrah. Ini ciri khas agama Islam. Dia sesuai dengan fitrah. Karenanya orang di luar Islam tatkala mempelajari agama Islam yang benar, mudah dia masuk Islam. Ini agama sejalan dengan fitrah. Ustaz, kalau saya sholat ini baru masuk Islam, saya sholat ngantuk kali, gimana Ustaz? Antum paksa, mana iman antum? Ah, murtad aja lah aku katanya. Kalau antum, ini Islam, kalau antum benar-benar ngantuk, Nabi SAW hadisnya mengatakan istirahat dulu. Beliau sebutkan hadis nomor 355, Aisyah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli." Kalau salah seorang di antara kalian ngantuk sedangkan ia dalam keadaan salat, falyarqud. Maka hendaknya dia tidur. Hatta yadhhaba anhu an-naum. Sampai rasa kantuknya itu hilang. Fa inna ahadakum idza shalla, karena salah seorang di antara kalian kalau salat wa huwa yan'as, dia ngantuk, fala'allahu yadhhab liyastaghfir fayasubba nafsah. Bisa saja dia mohon ampun, tapi yang dia ucapkan adalah mencela dirinya. Astaghfirullah, pakai ghain. Astaghfirullah artinya saya mohon ampun kepada Allah. Allahumma ighfirli, ya Allah ighfirli, pakai ghain. Pakai ghain. Ya Allah artinya ya Allah ampuni aku. Dalam bahasa Arab ghain ini apabila dihilangkan, tulisannya sama, tapi titiknya saja kamu hilangkan. Allahumma ighfirli artinya ya Allah jatuhkan wajahku ke tanah atau hinakan aku, itu artinya. Jadi kalau satu titik saja kamu buang karena ngantuk, Allahumma ighfirli, enggak Allahumma ighfirli, habis doanya. Tadinya minta ampun, sekarang minta dihinakan oleh Allah SWT. Ini yang dikatakan Nabi, bisa saja karena ngantuk kamu minta ampun kepada Allah SWT, kiranya kau mencela dirimu. Ya kalau kita mungkin bahasa Arab nggak bisa, tapi kalau udah ngantuk nggak baca itu, ya kan? Ini kaitan misal sholat tarawih, panjang kali sholatnya, kita ngantuk. Apa gunanya gitu? Ya namanya ibadah Ustaz. Ya, ibadah itu ada ruhnya. Ibadah itu ada apa? Ruhnya yang kau ingin kejar. Ya. Jadi ini subhanallah sesuai dengan fitrah, kemudahan Islam. Nabi SAW masuk ke masjid, kemudian Nabi melihat ada ikat tali dari satu tiang ke tiang yang lainnya. Nabi mengatakan, ini tali apa? Kata Rasulullah. Oh, ini tali si fulanah ya Rasulullah. Dia sholat malam, kalau sudah lelah dia pegangan dengan tali itu. Kalau lelah, panjang sholatnya, lelah pegangan dengan tali itu. Maka Nabi mengatakan, hulu, lepaskan. Beribadah kalian sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan pada kalian. Allah tidak akan bosan memberi ampunan kepada kalian kalau kalian sendiri bosan beribadah kepadanya. Kadang-kadang maka dalam tarbiyah ibadah itu kita mulai dari yang terkecil, supaya jiwa ini akhirnya terbiasa.
terbiasa. Tapi kalau kita mulai dari perkara yang berat, kemudian kita merasa ibadah itu adalah bagaikan beban, kemudian seakan-akan kita memaksakan dan bosan dengan ibadah tersebut. Apalagi kalau datang Ramadan, mengejar sholat 1 malam 3 juz. Nggak siap-siap ini, ya Allah, imamnya lama kali, udah ngantuk kali ini. Allah tidak akan bosan sampai kamu bosan beribadah kepadanya. Lihat kemampuanmu. Ini tidak bisa kemudian disamakan si fulan dengan si fulan dengan si Allah, tidak bisa disamakan. Tapi kita berlatih untuk itu, berlatih untuk itu. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi kalau ngantuk tidur, salat malam, ngantuk istirahat. Tapi kalau ngantuk terus ya ini saya sebut penyakit tadi. Ngantuk terus, berarti ada mungkin kurang bagus menu makanannya mungkin ya. Ya, apa istilahnya? 4 sehat 5 sempurna ya? Atau 3 sehat 4 sempurna? Banyak gula ya? Mungkin. Nah, kalau orang sekarang kan bilang demikian, ini gulanya berlebihan dan sebagainya. Tapi intinya para ikhwah, kalau benar-benar ngantuk, silahkan tidur. Khudhu minal amali ma tutiqun. Lakukan amal sesuai dengan yang kalian mampu. Fa innallaha la yamal hatta tamalu. Karena Allah tidak akan bosan memberi karunia ampunan kepada kalian sampai kalian sendiri yang merasa bosan beribadah kepadanya. Ini kalau sudah seperti itu, Allah udah enggak akan memberikan apa-apa kepadamu. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kemudahan Islam. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Jadi tidak dengan mengibadah itu tidak harus hilangan ngantuk. Ibadah itu tidak istirahat, tidak. Iya. Demikian para ikhwah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita persilakan. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wattabi'in. Nah, masalah hidangan tadi Ustaz. Itu berlaku memang hidangan atau kalau nasi bungkus gimana Ustaz? Dan itu kan tadi kan itu iqomah. Kalau ini masih azan gimana penjelasan Ustaz? Pertama, hidangan di sini tentunya yang ghalib memang dihidangkan. Tapi intinya makanan yang sudah siap untuk disantap. Taib, adzan dan iqamah, tentu iqamah lebih parah. Adzan ya, kalau adzan ya udah jalan saja. Lebih apa istilahnya? Lebih tidak mengapa sebenarnya secara logika kalau adzan, karena insyaallah salat tidak akan ketinggalan. Iqamah saja kita diperintahkan mendahulukan menyantap jamuan tadi. Bahkan Abdullah bin Umar tetap menyantap hidangan tersebut walaupun suara imam sudah terdengar. Ya, intinya kalau hidangan sudah ada, dahulukan apa? Hidangan. Tapi sebagian ulama mengatakan jika misalnya hidangan itu kita tunggu-tunggu ini, udah qomat, tunggu-tunggu, ya Allah lapar, ikan asin misal ini nggak ganggu sholat misalnya. Tapi ada juga orang ikan asin masya Allah ya kan, selera, menggugah selera kan gitu kan, ya kan. Intinya tujuannya tadi sebagaimana disebutkan mengganggu sholat atau tidak. Kita kata Abdullah bin Abbas, la taqum ila shalah wa fi anfusina syai'. Jangan kau berdiri mengerjakan sholat sedangkan ada sesuatu dalam hati kita yang merusak ruh sholat tadi, khusyuk, ketenangan, ketentraman. Kenapa? Apa gunanya kita sholat kalau pikiran kita kemana-mana? Maka selesaikan dulu apa yang perlu diselesaikan. Tapi jangan terus-terus waktu mau sholat banyak harus diselesaikan. Ini masalah ini. Ya, nanti ada hadisnya. Hadis berikutnya nanti terkait dengan misalnya menahan dari buang air kecil dan buang air besar, kan hal sama. Ya, hal yang sama. Karena akan menghilangkan kekhusyuan di dalam apa? Di dalam salat. Khusyuan dalam salat. Kita salat itu memang harus hati kita full untuk menghadap Allah SWT sehingga kita bisa menghadirkan apa? Kekhusyuan. Jadi hal-hal yang bisa merusak salat kita selesaikan dulu. Ya. Contoh ada masalah kita dengan istri kita, belum selesai nih pertengkarannya dalam rumah tangga, belum selesai.
Datang iqamat, pergi kita sholat. Jangan, selesaikan dulu, udah selesai kita baru sholat, tenang. Nanti terbawa-bawa dalam sholat. Sampai para ulama mengatakan apa hukumnya tatkala seorang baca Quran, kemudian dia teringat dengan permasalahannya dan dia menangis, bukan karena Qurannya tapi permasalahannya. Apa hukumnya? Sebagian para ulama ada yang ekstrim berpendapat batal sholatnya kalau dia nangis karena itu, bukan karena ayat Al-Quran. Maka selesaikan dulu, baru kemudian apa? Sholat. Tapi ini kan mungkin dalam hidup kita mungkin sekali atau dua kalinya. Bukan setiap kali mau sholat ada masalah terus. Setiap kali mau sholat ada hidangan terus. Ini ya, berlindunglah kita kepada Allah dari seperti itu. Sesekali akan terjadi, sesekali akan terjadi. Ya, wallahu taala alam. Nah, tentang lalat di minuman tadi. Itu berapa ekor? Satu kampung pula Pak. Tapi intinya hadis itu pilihan ya. Kadang-kadang nikmat itu akan terasa nikmat kalau dia sudah tidak ada. Kalau dia sudah tidak ada atau sulit, baru nikmat terasa. Sekarang kita hidup di negeri yang subhanallah, air banyak. Air itu banyak. Sehingga nikmat air bagi kita enggak istimewa. Kita tidak merasa, padahal dia istimewa, tapi kita tidak merasa itu istimewa. Ya. Ada ungkapan air itu adalah arkhasu maujudin wa a'azzu mafqudin. Air itu adalah arkhasu maujud. Air itu adalah sesuatu yang paling murah tatkala dia banyak, tapi paling berharga tatkala ia tidak ada. Itu air. Benar. Kita hidup di negeri Masya Allah air. Korek sedikit saja air. Bahkan kadang-kadang kita berlindung dari air ini, takut banjir kita. Ya, sehingga nikmat air ini rasanya di kita ini biasa. Padahal itu nikmat luar biasa. Karenanya sama seperti makanan ya, makanan. Ini memang perlu diajarkan juga, mendidik diri kita, mendidik generasi keturunan kita. Dalam Islam, makanan yang jatuh diperintahkan untuk diambil. Mungkin jatuh diperintahkan. Misalnya kita makan nasi, 1 butir, ambil. Diambil. Jangan cuma 1 butir. Kalau 4 guni itu mau tambah lagi. Maksud itu bukan masalah itu dalam agama kita. Sebagaimana Allah SWT mampu mendatangkan bergoni-goni beras untuk kita, Dia mampu juga menghilangkan walau 1 butir. Ini yang diingatkan oleh Aisyah. Dia mampu memberikan engkau sekian butir kurma ini kepada engkau, jatuh tidak engkau ambil. Dia mampu mencabut semuanya dari engkau. Jadi masalah dalam Islam itu adalah memuliakan nikmat Allah. Ini hendaknya kita ingatkan, khususnya kalau dalam acara walimah. Aib, menurut mereka orang yang makan tuh sampai bersih aib. Tambah aja. Bukan masalah tambah atau tidak tambah. Ini menghormati nikmat Allah. Menghormati nikmat Allah. Bersihkan. Bahkan dalam riwayat sampai diperintah untuk dijilat. Nabi SAW sampai katakan, fa innakum la tadri min ayyihal barakah. Karena kamu tidak tahu makanan yang kamu makan mana yang mendatangkan kebaikan untukmu, yang membuat engkau semangat ibadah. Karena makanan itu asupan gizi untuk kita. Kita tidak tahu gizi yang berada di butir yang mana yang memberikan kebaikan sehingga kita semangat sholat jamaah, semangat baca Quran, semangat beribadah kepada Allah. Kita nggak tahu. Kiranya yang kita buang itu yang mendatangkan keberkahan. Maka ini harus diajarkan bahwa masalahnya itu kita memuliakan apa? Nikmat Allah SWT. Memuliakan nikmat Allah. Di rumah kita ingat bersihkan. Tidak boleh. Diajarkan. Karena kadang-kadang sekarang membuang nikmat itu merupakan sesuatu yang biasa. Tidak ada beban. Nasi, lauk masih banyak, buang.
Buang. Allah Maha Kuasa menghilangkan nikmat itu sebagaimana Dia kuasa mendatangkan nikmat itu untukmu. Karenanya terkait dengan masalah air yang ada lalatnya tadi, mungkin di kita katakan ini pilihan sebenarnya dari Rasulullah. Artinya kalau kita celupkan mau kita minum, begitulah solusinya. Kalau kita tetap mau minum, karena mungkin misalnya kita haus di perjalanan pesan teh 1 gelas, nggak ada uang kita kecuali 5.000 itu. Tiba-tiba tanpa tamu diundang lalat, tuh masuk, dibuang, tak ada uang lagi. Solusinya tenggelamkan, buang, minum. Ya, buang dan minum. Ini ke dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi pada kondisi tertentu kita nggak tahan saya minumnya Ustaz, saya buang. Ya, mubah. Ya mubah. Tapi solusinya seperti itu. Ini mereka betul-betul dalam kondisi tertentu kemudian memuliakan nikmat Allah SWT, tenggelamkan. Kemudian minum. Ya kalau terlalu banyak memang ya nggak tertelan juga lah Pak. Lalat satu kampung misalnya. Ya, tenggelamkan semua, bus. Buang kemudian kita minum, ya tidak terbayangkan ya. Wallahu taala alam. Nah. Silakan. Apa itu? Masjid Raya. Nah. Maka di Wamin juga kan ada hadis Nabi yang sekarang ada Abu Wabi Jahannam. Jadi ustaz-ustaz yang memang ulama usul gitu. Jadi jangan sampai kita mendatangi ulama, kita mengingatkan subhat, tapi sebenarnya dia pun pemahaman sama. Jadi di mana kita yang awam ini kata ulama-ulama yang pemahaman yang meleceh. Baik. Jadi memang hal yang hendaknya diperhatikan oleh kita awam ini adalah mengenali siapa ulama kita. Kita orang awam. Kita ini masuk, kita semua termasuk anak. Mengenali siapa ulama kita. Karena kadang-kadang kita terkecoh dengan penampilan. Janggutnya panjang, pakai jubah, pakai sorban, bahasa Arabnya lancar. Wah ini ulama ini. Ulama ini. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Musibah di zaman kita sekarang. Kalau sudah datang dari Timur Tengah siapapun dia, ulama adalah syekh ini. Padahal di sana pun dia bingung. Dia bingung. Di sana apa kerjanya kita nggak tahu. Jadi kita memang harus mengenal siapa ulama. Tidak semua yang berbahasa Arab yang datang dari Timur Tengah ulama. Jago bahasa Arabnya Ustaz, ulama itu. Ya Abu Jahal jago bahasa Arabnya. Jadi memang umat ini harus dikenalkan siapa ulamanya. Siapa ulamanya? Karena memang sebagaimana saya sebutkan di kajian kita, harus diikat, disambungkan dia dengan ulama. Siapa ulama kita itu? Yang setiap ada masalah kita bisa bertanya ke mereka. Karena sebagaimana kita sebutkan bahwa ulama kita saat ini di umat ini sama seperti Nabi di Bani Israel. Jadi posisi tugas yang mereka lakukan, membimbing, mengarahkan, menjelaskan mana benar, mana batil, itu seperti kedudukan para nabi dahulu. Karenanya mereka disebut pewaris para nabi. Karena memang fenomena yang disabdakan oleh Nabi SAW itu benar. Sebagaimana antum sebutkan, ada du'atun ala abwabi jahannam. Ada dai-dai yang menyeru manusia ke dalam neraka jahannam. Man ajabahum ilaih qadzafuhu fiha. Siapa yang mengikuti mereka, maka dai ini akan mencampakkan mereka ke dalam api neraka. Bahkan karena ngerinya ini, Hudzaifah bin Yaman mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Ya Rasulullah SAW, kasih tahu sifat mereka, terangkan siapa mereka ini. Maka Nabi mengatakan, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Sulit memang, karena mereka adalah dari kita dan berbicara dengan bahasa kita. Tapi ta'rifu minhum wa tunkir. Engkau akan mengetahui siapa mereka dan engkau akan ingkari. Di antaranya, biasanya ulama itu tatkala ditanya selalu menyandarkan perkataannya kepada Quran dan hadis. Sama seperti contoh yang kita contohkan di kajian kita. Datang mereka kepada Ubay bin Ka'ab, kepada Abdullah bin Umar, jawaban mereka hadis.
Ini tanda yang bisa dikatakan tanda pamungkas lah mungkin. Penampilan bisa menipu. Antum kalau ingin bergaya dengan gaya ulama bisa. Bergaya dengan gaya ulama, gaya. Pakai jubah, oh bisa. Ya. Tapi tatkala ditanya, biasanya ulama itu menyandarkan kepada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Ini tandanya. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Bahkan kadang-kadang pertanyaan yang diajukan, mereka tidak menjawab dengan perkataan mereka kecuali baca dalil saja. Ini ada hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Ini ada firman Allah SWT. Ini ada penjelasan dari ulama ini. Ini biasa tanda yang paling mudah untuk diketahui. Tapi kalau menurut saya ini kayaknya sah-sah saja ini. Kebiasaan orang kayak gitu dan apa-apa itu. Ini tidak seperti ini. Biasanya seorang ulama, mereka selalu menyampaikan, menjawab berlandaskan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin kalau dikatakan sulit ya memang sulit. Ya, bahkan disebutkan dalam sebagai riwayat tentang fenomena akhir zaman itu memang melihat yang zahir. Melihat yang zahir. Tatkala Rasulullah SAW bersabda bahwa amanah, sifat amanah itu turun di hati beberapa orang. Turun di hati beberapa orang. Kemudian nanti di akhir zaman amanah ini akan dicabut. Jadi orang tidur, amanahnya 100% di hatinya, berkurang tinggal 50%, dicabut. Sifat amanah dicabut. Sampai orang dikatakan ma'akal itu, masya Allah, orang cerdas, orang pintar, orang ini. Nabi mengatakan amanah di hatinya tidak ada walaupun hanya sebesar zarah. Tapi orang yang paling amanah, tapi dia tidak punya sifat apa? Amanah. Karena di hari itu kata para ulama, orang hanya melihat kepada zahir saja, penampilan lahiriah saja. Karena ini fenomena memang di akhir zaman, dan kita katakan di antara tanda yang mudah tadi, seorang ulama itu biasanya selalu menyandarkan apa yang dia katakan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir mungkin yang harus kita lakukan adalah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk didekatkan dengan mereka. Ya, minta perlindungan kepada Allah dari ulama-ulama su', dari orang-orang yang bisa mengajak kepada keburukan. Jangan kita anggap kita orang hebat. Jangan kita anggap kita adalah orang yang bisa membedakan dan sebagainya. Ya, jadi selalu memohon kepada Allah, ya Allah, mudahkan saya untuk mengenali mereka, belajar dari mereka. Ya, bimbing saya kepada kebenaran. Ini selalu kita minta kepada Allah SWT, karena fitnah semakin hari semakin besar, semakin berat kita menghadapinya. Ya, demikian wallahu taala a'lam. Nah, cukup ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.